Informasi selanjutnya pemirsa, tim penyelamat satwa dan polisi mengungkap perdagangan organ tubuh harimau di Indragiri Hulu Riau. Satu orang diamankan beserta satu karung berisi organ harimau. Pemirsa, ini polisi bersama tim penyelamat satwa Taman Nasional Bukit 30 atau TNBT ini menggagalkan upaya perdagangan organ harimau di Indragiri Hulu Riau. Ini pria bernama Rizwandi dapat mengelak saat petugas menemukan barang bukti berupa tengkorak, tulang belulang, kuku hingga taring harimau di belakang rumahnya. Hewan pemangsa itu ia peroleh dengan cara menjeratnya di kawasan TNBT. Pemirsa, ia tergiur menjual organ harimau karena harganya mencapai 70 juta rupiah per ekor. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Pelaku ini mendapatkan barang bukti tersebut dari hasil jeratan sendiri. Jadi pelaku yang menjerat sendiri dan selama ini diakuinya sudah 3 kali dia melakukan menjerat. Astagfirullah, semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya pada pihak berwajib. Bagaimanapun hubungan manusia dan hewan, apalagi karena sama-sama makhluk hidup ciptaan Allah, harus dijaga sebaik mungkin dan hindari perilaku semena-mena. Nah Ustaz, benarkah hubungan atau interaksi yang baik antar manusia dan hewan itu niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga padanya? Ya, terima kasih Kak Aslan. Betul sekali ya. Kan contohnya saya kira sudah ada nih. Dalam hadis itu banyak sekali disebutkan atau ulama-ulama itu sering mengistilahkan dengan bahasa Arab ar-rifqu bil hayawan. Itu artinya bahwa Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada hewan. Baik itu hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya ataupun hewan piaraan sekedar untuk hobi atau kesenangan, itu semuanya harus kita perlakukan secara baik ya. Makanya ada anjuran ketika kita menyembelih hewan, itu pisaunya kan harus sangat tajam supaya begitu disembelih langsung putus urat darahnya itu, pembuluh darahnya, dan hewan tidak menderita. Jadi itu walaupun dagingnya kita makan, itu tidak berarti kemudian kita mengganggu atau berbuat kasar, boleh berbuat kasar kepada hewan, tidak. Kita tetap memperlakukannya secara baik gitu. Itu memang anjuran perintah dari agama kita, baik di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi maupun praktek Nabi itu sendiri, itu banyak sekali yang menunjukkan hal-hal yang semacam itu. Jadi saya kira sangat penting kita untuk bersahabat dengan hewan. Bersahabat dalam arti ya kita sama-sama makhluk gitu. Kita merasakan bahwa hewan pun makhluk hidup yang berhak untuk mendapat perhatian dari kita, berhak untuk makan, berhak untuk minum gitu, sampai dia bisa melaksanakan fungsinya yang sudah Allah ciptakan gitu. Jangan semena-mena bahwa kita merasa manusia penguasa alam, lalu hewan kita bunuh semau kita karena kita anggap tidak berguna atau mengganggu dan lain sebagainya, kecuali memang ada hewan-hewan tertentu yang dalam agama boleh dibunuh karena membahayakan gitu. Tapi secara umum kita diperintahkan untuk bersahabat dengan hewan, dalam arti jangan berbuat kasar gitu ya. Dalam arti kita harus melindunginya dan berbaik-baiklah kepada hewan. Itu saya kira banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, dan Nabi sendiri memelihara kucing. Dalam hadis banyak disebutkan ya, dalam banyak riwayat Nabi sendiri memelihara kucing dan sering memberi makan kucing, walaupun itu bukan kucing peliharaan beliau sendiri di rumah. Artinya ketika di jalan melihat ada kucing lapar, itu ya bisa langsung memberi makan gitu, selama ada yang bisa diberi kepada hewan itu. Nah, itu praktik-praktik semacam itu menunjukkan bahwa kita memang perlu berkasih sayang kepada hewan, jangan membiarkan dia terlantar, jangan menyiksa dan seterusnya. Itu saya kira ya pandangan agama Islam tentang bagaimana kita bersahabat kepada hewan, Kak Aslan. Nah, Ustaz Arifin, boleh ceritakan mungkin salah satu romansa cerita berujung surga dari amal perbuatan seorang hamba Allah sehingga menjadi berkat pada hewan hingga berujung pahala bagi si pemberi kebaikan itu, Ustaz?
Ya, yang sangat terkenal itu kan ada cerita seorang pelacur perempuan yang ini pelacur nih, makanya ini sangat dibuat sedemikian rupa kisahnya oleh Rasul dan itu nyata ya Rasul karena Rasul tidak pernah berbohong. Ketika seorang pelacur, bayangkan pelacur tentu dalam masyarakat juga dipandang tidak baik pada umumnya ya. Nah, pelacur yang sudah perbuatannya seperti itu, lalu melihat ada hewan seperti anjing, umpamanya saat itu anjing contohnya, itu kehausan, dan dia kemudian memberi minum kepada anjing itu dosanya diampuni loh. Gitu. Kemudian dia menjadi penghuni surga si pelacur. Padahal dosanya sudah besar, melacur ya dosanya besar gitu. Dalam kisah yang lain masih terkait anjing juga. Ada orang yang ketika sedang beristirahat, orang tua laki-laki di dekat sumur, itu melihat anjing yang sedang menjulurkan lidahnya tanda kehausan, minta minum. Kebingungan dia untuk mencari minum dari mana, tapi kemudian dia melihat ada sumur dan kemudian sepatunya itu dia turun untuk mengambil air itu, sepatunya dijadikan alat untuk menyerok air gitu dan kemudian meminumkan air itu kepada anjing yang kehausan. Nah, itu dalam hadis yang seperti itu disebutkan laki-laki itu juga mendapat pahala diampunkan surga dan mendapat pahala diampun dosa, mendapat pahala dan ujungnya udah masuk surga. Jadi perbuatan yang mungkin oleh sebagian orang ya kecil ya, hanya memberi makan, hanya memberi minum, itu ternyata dampaknya bisa besar sekali. Anjingnya menjadi hilang kehausannya, ya, menjadi tertolong hewannya. Nanti manusianya itu akan mendapatkan itu jelas sekali. Saya kira kalau kita menurut hadis Nabi, hadis yang tentang ini akan sangat banyak atau mudah kita temui sebagai bukti nyata bahwa kita memang harus diperintahkan berbuat baik kepada hewan dan dijanjikan surga oleh Allah. Belum lagi nanti pada masa-masa sahabat, setelah Nabi wafat, sahabat juga banyak yang melakukan hal-hal yang demikian. Begitu juga zaman tabi'in, ada orang yang memang mengkhususkan menyediakan air dan makanan untuk hewan di depan rumahnya. Jadi hewan dari manapun, anjing kah, kucing kah, dari manapun itu dipersilakan datang di depan rumahnya untuk makan minum di tempat yang dia sudah sediakan. Itu ada orang yang sampai mengalokasikan dana untuk itu, dan itu terpuji oleh banyak ulama, dikatakan itu bisa termasuk wakaf juga. Wakaf yang kita berikan kepada hewan, bukan kepada manusia. Jadi itu benar-benar luar biasa. Kalaupun sekarang saya tidak memelihara hewan apa-apa di rumah, tapi saya menyediakan di depan rumah saya itu makanan kucing, makanan anjing, minumnya sekalian, kemudian anjing, kucing dari mana-mana berdatangan, itu saya sudah berpahala besar juga, gitu menurut karena saya menunjukkan kasih sayang, membuktikan kasih sayang saya kepada hewan, dan mudah-mudahan dengan begitu saya akan mendapatkan surga. Itu banyak kisah-kisah yang semacam itu, terutama tadi yang Rasul ceritakan di dalam hadis yang saya sampaikan tadi. Begitu ya, Kak Asran. Ustaz, ngomong-ngomong soal anjing nih Ustaz, kalau misalnya kita mau pelihara anjing nih, kan kalau misalnya dalam kehidupan modern sekarang gitu Ustaz, anjing itu kan yang saya tahu nih Ustaz ya, saya kan masih minim sekali pengetahuannya Ustaz. Boleh dipelihara itu kalau untuk jaga rumah, atau kalau nggak itu ya untuk penjaga lah gitu Ustaz, misalnya penjaga rumah atau menjaga kebun gitu Ustaz ya. Nah, saya tuh jujur Ustaz ya, kan kalau sekarang ya di komplek yang jagain ada satpam gitu Ustaz ya, kalau misalnya ada apa-apa ya ke satpam. Nah, saya pengen pelihara Ustaz. Sebenarnya ini boleh nggak Ustaz melihara anjing, tapi ya tujuannya mau melihara aja, mau ajak main gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Biar netral, karena kalau di kota ya, kan dalam mazhab gitu. Ya, memang gini, dalam mazhab fikih juga tidak satu pendapat. Ada yang memang mengharamkan karena memang air liurnya itu yang dikhawatirkan tercecer di mana-mana sehingga rumah kita banyak najisnya gitu. Tetapi juga ada mazhab lain yang mengatakan selama kita bisa melokalisir air liurnya itu, dan anjing itu sangat bisa, katanya sangat bisa untuk mengajarkan seperti itu tidak ada masalah. Saya pernah berguru dan bertemu kepada seorang ustadz kiai gitu, itu memelihara anjing dan tidak diikat, tetapi dia sudah terlatih tidak pernah masuk ke dalam rumah. Jadi hanya berada di luar rumah, tidak pernah ke dapur, ke apa, di dalam rumah itu tidak, padahal tidak diikat gitu ya. Itu karena bisa dilatih. Dan kemudian dilatih lagi, ini uniknya nih, dilatih lagi anjing itu setiap ada tamu
dan maaf ini perempuan yang datang tidak berjilbab atau pakai pakaian yang agak minim, itu anjing itu menggonggong. Itu diajarkan sedemikian rupa. Itu kan saya kira ya ada baiknya gitu, karena melatih atau paling tidak orang ketika akan bertamu ke situ berusaha untuk berpakaian rapi supaya tidak digonggong oleh anjing itu. Nah, termasuk ketika kita memelihara anjing untuk maksud keamanan di rumah kita, walaupun katakan kita sudah tinggal di dalam komplek, sudah ada security, tapi kan masih sangat mungkin rumah kita itu di bawah itu masih ada kemungkinan. Nah, untuk menjaga hal-hal yang semacam itu, kita pelihara anjing selama tadi anjingnya tidak masuk ke sembarang tempat, air liurnya juga tidak tercecer di mana-mana, dilokalisir, itu saya kira masih menurut mazhab yang tadi saya sampaikan itu masih bisa dibenarkan gitu ya. Karena tugasnya memang tujuan kita memelihara anjing itu untuk melindungi, menjaga rumah kita, dan anjing memang hewan yang sangat patuh, sangat taat gitu ya, sangat loyal kepada tuannya gitu. Jadi ketika kita sudah ajarkan, dia pasti akan membela kita habis-habisan. Dan dalam sejarahnya juga banyak orang dulu, tokoh-tokoh Islam yang menggunakan anjing untuk memelihara rumah maupun untuk binatang liar dari area kebun atau sawahnya. Jadi saya kira itu pandangan saya, Kak Aslan. Lebih aman kalau misalnya kita dilatih dengan baik, dengan sempurna gitu Ustaz ya, supaya nggak menjilat atau bisa dilatih sedemikian rupa ya agar tidak menyebabkan haram gitu jadi Ustaz ya. Jadi boleh pelihara tapi ada adab-adabnya gitu Ustaz ya.